Jadi dari 1.800, ini dari gereja lokal yang pernah gua amatin, 1.800 jemaat atau 1.600 kurang lebih kehadiran per minggu. Itu yang hadir di kebaktian di ibadah raya umum, ya. Tapi kemudian yang masuk ke dalam ibadah remajanya, ya, itu menurun dengan sangat drastis, katakanlah 100 atau 200 orang. Padahal asumsinya 1.600 itu asumsinya jika mereka adalah suami istri, maka 1.600 itu katakanlah 800. Iya. Ya kan, 800, atau kita anggaplah pukul batas bawahnya adalah kurang lebih 500. Batas bawah 500 keluarga. 500 keluarga dengan asumsi anak-anaknya ada 1 atau 2 orang. Maka seharusnya remajanya more than 200. Terus kemudian turun ke pemuda. Pemudanya nggak 200. Pemudanya 30 nggak sampai. 20. 20 sampai 30. Data yang sangat mengejutkan. Alasan terbesar anak muda malas ke gereja, tidak mau ke gereja adalah sikap dari orang dewasa yang terlalu menghakimi mereka. Baru sadar, baru tahu, oh ternyata ada tuh selama ini lembaga survei, penelitian yang membicarakan tentang perkembangan gereja. Ternyata setelah disurvei ke 1.400 orang tadi, ternyata yang rutin ke gereja, yang betul-betul setiap minggu ke gereja itu hanya 64%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Akhirnya pendeta Andre Tungtung bisa sedikit jujur juga teman-teman. Mau nggak mau ya, suka tidak suka, inilah realita, inilah fakta yang terjadi. Apalagi setelah dia mendengarkan langsung dari temannya yang memang mensurvei, melakukan riset tentang gereja-gereja di Indonesia yang makin hari makin merosot. Jadi semoga lewat video ini teman-teman di sebelah itu yang masih halu-halu, contohnya Luga, ya, contohnya Polycarpus yang masih berpikir bahwa Islam akan jadi minoritas di 2030 bisa terbangun dari mimpinya. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa kekristenan akan jadi mayoritas di Indonesia dalam waktu beberapa tahun lagi, silakan bangun dari mimpi Anda, daripada Anda sibuk, daripada kalian sibuk ngerecokin agama Islam, mempengaruhi saudara-saudara muslim kami untuk pindah keyakinan ke kalian, mending kalian fokus beresin internal kalian, fokus beresin rumah tangga kalian dulu. Karena yang disampaikan oleh Andre Tungtung ini adalah fakta, teman-teman. Dan kalian pasti akan terkejut setelah mendengarkan realita ini ya. Dan saya harap bagi teman-teman, tolong dibantu share supaya mereka bisa terbangun, supaya mereka bisa sadar bahwa inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi, teman-teman. Boro-boro nambah, teman-teman. Nggak turun saja mereka harusnya udah bersyukur. Kita lihat 5 tahun terakhir, data jumlah market ya, pembagian antara Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan sebagainya, Islam mengalami peningkatan. Kekristenan turun 5 tahun terakhir. Kalau kita bandingkan dengan 10-20 tahun yang lalu, iya kekristenan tumbuh. Terutama waktu di zaman G30 SPKI, terjadi peningkatan besar-besaran. Terus memang setiap tahun mereka tumbuh, karena memang misionaris saat itu sangat rajin. Sangat rajin misionaris masuk ke pedalaman-pedalaman, mempengaruhi saudara-saudara kita, terutama dari yang Islam abangan ya. Ada istilah Islam abangan gitu. Itu gampang dipengaruhi. Tapi zaman sekarang teknologi udah maju. Setiap syubhat-syubhat yang dibawa oleh mereka itu sudah gampang dipatahkan selama umat muslimnya. Ya, selama umat Islamnya itu mau mempelajari. Mau cari tahu jawaban yang benar. Jangan hanya dengar fitnahan mereka. Kalau sekarang dengar fitnah Edis, benar nggak begini, benar nggak begitu, tinggal search, cari jawabannya di internet, sudah ada. Sudah gampang, apalagi sekarang sudah ada apologet Islam yang siap membantai dan melawan syubhat-syubhat mereka. Ya, jadi buat teman-teman Kristen, tolong ini direnungkan, karena inilah realita yang terjadi. Daripada kalian sibuk mengajak orang Islam jadi Kristen, mending kalian beresin internal kalian. Sekarang orang-orang makin banyak yang meninggalkan gereja, dan itu bukan hanya terjadi di luar negeri ternyata. Di Indonesia juga mulai terjadi. Nah, ini yang cukup menarik, teman-teman. Kita tahu ya, kalau di Eropa, di Amerika, kekristenan sudah ditinggalkan.
Sudah ditinggalkan teman-teman. Gereja bangkrut di mana-mana. Gereja bangkrut, jangankan bertumbuh. Mempertahankan saja udah nggak sanggup. Ujung-ujungnya banyak yang dijual. Karena apa? Gereja sepi. Yang datang yang tua-tua, yang muda udah nggak mau datang ke gereja. Yang tua-tua ini kan lama-lama mati satu persatu. Satu persatu akan meninggoy. Dan begitu yang tua ini meninggoy, ya udah nggak ada lagi yang ke gereja. Ujungnya apa? Gerejanya dijual, dijadikan tempat dugem, ya, dijadikan hotel, dijadikan kafe, restoran dan sebagainya. Ya, lagi tren gereja di Eropa diubah jadi tempat dugem. Bahkan ada situs khusus untuk menjual gereja kalau di Amerika. Saking banyaknya teman-teman. Saking banyaknya. Jadi ada memang yang khusus menangani gereja yang dijual. Karena jumlahnya itu ratusan. Ratusan bahkan sampai ribuan. Ribuan teman-teman. Available ya, yang available. Yang dijual udah puluhan ribu. Tapi yang available ya, artinya barangnya lagi ada, nah itu bisa sampai seribuan. Ada yang beli, nanti muncul lagi gereja yang mau dijual. Gitu-gitu aja. Bahkan sudah banyak sekali gereja yang jadi masjid juga, yang diambil jadi masjid. Kalau di Eropa, ya bisa dibilang yang ke gereja itu, ya ini menurut pendeta Benny ya. Menurut pendeta Benny, yang ke gereja itu kalau di Inggris, itu tinggal 2%. Hanya 2% orang yang mau ke gereja. Jadi misalnya satu kota, ya satu kota tersebut punya penduduk 1 juta. Artinya cuma 2%. Ya, yang ke gereja 20 juta orang saja, 20 ribu orang. Ya, kalau penduduknya 1 juta artinya 20 ribu orang saja yang ke gereja. Sedangkan 98%-nya udah nggak mau ke gereja. Ini yang kalian harus tahu. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia agak mending. Indonesia, Afrika, Amerika Latin, ya mohon maaf. Ya mohon maaf, kita harus akui. Negara berkembang, ya itu masih gampang percaya dengan, apalagi kalau ada kesembuhan, ada mukjizat, apalagi kalau pembicaranya ya, pendetanya itu bisa jago meyakinkan orang. Nah, itu banyak yang datang. Kalau di Afrika sampai bisa terbang. Ya, pendetanya bisa terbang, teman-teman. Luar biasa. Orang masih suka datang. Masih bisa dia mempertahankan ya di atas 50%. Ya, 50-an%. Dan di Indonesia datanya 64%. 64% orang masih ke gereja. Artinya yang nggak ke gereja 36%. Yang sudah tidak mau ke gereja 36, 64 masih ke gereja. Masih oke. Masih oke teman-teman. Masih di atas tengah. Tapi yang cukup menakjubkan, angka ini terus naik. Jumlah orang yang tidak mau ke gereja setiap tahunnya naik. Nah, ini yang menarik teman-teman. Ini Indonesia kita bicara ya. Apakah Indonesia akan menyusul Inggris, Prancis, dan Amerika? Di mana gereja akan sepi, ya kita nggak tahu. Tapi kita dengarkan dulu datanya ya teman-teman. Jadi secara latar belakang sebetulnya saya ini tidak bertumbuh hanya di salah satu gereja saja. Jadi gereja saya berpindah-pindah, mulai dari yang kaku sampai yang fleksibel, bahasanya mungkin begitu gitu ya. Dari mentok kiri sampai mentok kanan. Dari mentok kiri sampai mentok kanan, saya udah ya secara tidak langsung Tuhan mengarahkan saya seperti itu, dan ternyata saya baru lihat kenapa saya gerejanya bisa berpindah-pindah seperti itu. Ini bukan karena saya keliling gereja, bukan ya, tapi karena dari sekolah minggu besar di lingkungannya gereja tertentu, terus setelah itu ketika masuk di sekolah diajak teman untuk bergabung dengan komunitas tertentu, dan ketika berkuliah masuk juga dengan pembinaan, tanda kutip pembinaan iman atau pembinaan doktrin di gereja tertentu, gereja juga. yang identik tertentu gitu ya. Identik tertentu juga gitu. Iya. Dan sekarang kerjaan saya adalah meneliti. Kerjaan saya adalah meneliti bagaimana pertumbuhan gereja atau pertumbuhan umat Kristen di Indonesia. Yes, menarik Seperti gitu. itu. Yang diteliti itu seperti apa? Jadi menelitinya bukan berarti gereja ini bertumbuh apa tidak, bukan, tapi menilai. Salah satunya adalah seperti contoh yang sedang kami kerjakan sekarang itu adalah kami sedang meneliti kepada generasi muda, khususnya Gen Z, bagaimana mereka melihat gereja, dan bagaimana juga misalnya apa sih yang mereka malas gitu loh, datang ke gereja itu malasnya kenapa? Terus gereja seperti apa yang mereka cari?
Nah, teman-teman, teman-teman baru mendengar bagaimana yang diceritakan oleh Bro Cemara ini, ya, namanya anyway Cemara, itu menarik sekali. Iya. Pohon cemara. Iya, tapi jangan ditanyakan historinya ya. Oh, oke, itu akan personal. Ya. Karena belum tervalidasi secara 100% itu. Oke. Nah, ini kelihatan memang orang yang berbicara berdasarkan data empirik ya. Dan mungkin teman-teman baru sadar, baru tahu, oh ternyata ada tuh selama ini lembaga survei penelitian yang membicarakan tentang perkembangan gereja, membicarakan tentang survei lapangan. Kuantitatif? Kuantitatif 90%. 90% kuantitatif dan kualitatif 10. Kualitatifnya ada yang berupa fokus group discussion, jadi kita mengumpulkan para hamba Tuhan misalnya terus kita berbicara, itu juga ada. Tapi hampir semuanya itu berupa kita survei data ya. Dari Sabang sampai Merauke. Oke. Nah, jadi ini menarik sekali karena sometimes kita cuma melihat gereja itu sebagai tempat ibadah. Di level awam ya. Di level orang pada umumnya melihat gereja itu sebagai tempat ibadah saja dan kemudian wah ini rame ya, oh itu ini ya, atau mungkin wah ini kurang ya, atau gerejanya jadi sepi ya dan sebagainya. Orang cuma melihat sebatas fenomena itu. Tetapi data-data yang boleh disajikan oleh Bro Cemara ini akan menjadi satu data yang sebenarnya patut untuk kita evaluasikan begitu. Karena banyak orang tuh cuma berasumsi. Betul. Tapi data-data yang akan disampaikan ini saya rasa punya background validitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita ngomongin dulu soal sampling, Bro, ya. Sebelum data-data yang mengejutkan terjadi, kayaknya ada yang mau kepo dulu. Data pertama yang Bro mau sampaikan yang bikin orang itu pengen, gue mau denger nih. Apa, Bro? Kita jangan ngomong sampling dulu. Nanti kita ngomong datanya dulu, apa yang bisa bikin teman-teman bocoran dikit, spill dikit. Data apa yang bikin lu kaget atau yang membuat lu sampai concern banget tentang gereja saat-saat ini? Data yang sangat mengejutkan dan membuat hati ini serasa iya itu memang saya rasakan juga dari dulu, itu adalah alasan terbesar anak muda malas ke gereja, tidak mau ke gereja adalah sikap dari orang dewasa yang terlalu menghakimi mereka. Ketika mereka datang dengan pakaian yang tidak sesuai dengan standarnya mereka misalnya, tapi ini memang tidak sampai ditanya alasannya mereka ya. Jadi mereka berkata dari salah satu, entah itu alasan pertama atau alasan kedua, nanti lihat lagi. Jadi dua alasan terbesar kenapa anak muda tidak datang di gereja adalah, pertama adalah sikap orang tua yang menghakimi mereka. Sikap jemaat yang menghakimi mereka. Orang tua, atau pemimpin gereja bahkan mungkin ya. Iya betul, atau bahkan termasuk itu. Pokoknya orang yang lebih senior di gereja yang menghakimi anak-anak muda. Iya, mereka sangat merasa terhakimi dan itu membuat mereka malas ke gereja. Wow. Jadi sebenarnya apa yang jadi asumsi gue malah terbukti dengan data yang lu baru sampaikan tuh. Betul. Karena gereja 360 beberapa konten yang kita udah bikin adalah salah satunya tuh itu yang gue amatin secara di lapangan ya, tanpa data survei ya, tapi yang gue amatin seringkali anak muda itu males banget karena gereja bukan jadi tempat kelepasan tapi gereja menjadi tempat penghakiman. Wah, betul. Wah. Asik. Oke, kita ngomongin sampling ya teman-teman ya. Jadi supaya kita nggak asal ngomong, kira-kira samplingnya gimana, Bro? Data-data yang lu mau sampaikan ini, itu tuh sebenarnya dari mana samplingnya, bagaimana? Apakah valid atau tidak? Boleh ceritain sedikit aja, Bro. Jadi untuk survei yang terbaru ini kita lakukan di tahun lalu ya, tahun 2024 sekitar April atau Juni. Nah, kita mengambil data itu total respondennya kita ambil 1.400 responden tapi ini kami mengambilnya hanya di kota-kota besar di Indonesia, karena kalau kita mau ambil di seluruh daerah tentu saja kan juga pasti dinamika kan akan berbeda gitu ya, gereja di kota dan gereja di desa kan analisanya berbeda. Jadi supaya betul-betul bisa menganalisa dengan lebih tajam gitu ya di suatu konteks tertentu, karena kan kita anggaplah konteks perkotaan ini kita ambilnya perkotaan gitu ya, makanya kita ambilnya yang hanya di beberapa kota di Indonesia saja, tapi kami mengambilnya di 1.400 responden dan kami nyebarinnya di mana kuesionernya.
Oh ya, kami menyebarkannya secara online, tapi kami menyebarkan bukan via gereja, tapi via sekolah-sekolah. Via sekolah-sekolah. Via sekolah-sekolah. Kenapa? Karena kalau kita nyebarinnya ke gereja berarti hanya mencakup mereka yang rajin ke gereja ataupun yang mereka yang kontaknya dimiliki oleh gereja gitu kan. Menarik. Baru mereka mengisi. Ini menarik, ini gue suka ya. Dan ini penting karena apa? Karena kebanyakan para operator gereja, oke, let's say gue sebut operator, maksudnya adalah mereka pemimpin di gereja. Either mereka adalah rohaniwan, pendeta, penginjil, atau mereka yang adalah pengurus aktivis majelis. Sometimes data di gereja tersebut bisa bias karena yang mereka cuman amati adalah mereka yang masih mau datang ke gereja. Tidak itu saja. Dan bagi beberapa gereja sebetulnya mereka bahkan menganggap yang namanya jemaat mereka itu adalah yang terdaftar, bukan mereka yang hadir. Banyak kan? Menarik. Jadi ambil sekolah ini yang labelnya Kristen ini akan cukup mewakili mereka yang bisa jadi selama ini juga tidak kelihatan ke gereja kan? Betul. Oke, lanjutkan. Dan itu kami sebarkannya juga bukan, jadi kami bukan hanya di sekolah Kristen saja, tapi kami membuatnya berimbang antara sekolah Kristen dan juga sekolah negeri maupun sekolah swasta lainnya. Oke. Ini betul-betul Mewakili grassroots. Betul-betul mewakili, dan itu ada hasil yang mengejutkan juga sebetulnya perbandingan antara sekolah Kristen dengan sekolah negeri, hasil spiritualitasnya. Oke lah, itu untuk topik yang lain saja. Untuk topik yang lain ya, Untuk topik karena yang lain. nanti akan ada episode berikutnya karena kita lagi bicara data dan tentu saja tujuan dari channel Gereja 360 ini adalah untuk membicarakan tentang realita yang terjadi di dalam pelayanan atau gereja hari ini. Dan kami percaya bahwa kita membicarakannya dengan jujur, dengan humble, dengan rendah hati. Ini akan memungkinkan transformasi terjadi sekali lagi ya. Teman-teman, kalau misalnya ada di antara teman-teman yang berasa relate banget dengan apa yang disampaikan oleh Bro Cemara, segera tuliskan komen teman-teman apa yang terjadi ya. Teman-teman yang misalnya masalah dihakimin, masalah wah itu terjadi banget tuh, gerejaku udah nggak menjangkau lagi, gerejaku udah nggak lagi doing outreach, yang kerjanya cuma ngurusin apa yang ada aja. Silakan tuliskan komentar teman-teman ya. Kita lanjut bro, kita lanjut. Oke, jadi data yang bisa disampaikan, yang pertama yang lu temuin, yang bikin lu jadi galau adalah? Data yang membuat saya sangat galau adalah sebetulnya kalau ditarik sebelumnya lagi gitu ya, satu data lagi yang saya rasa sangat galau adalah ternyata setelah disurvei ke 1.400 orang tadi, ternyata yang rutin ke gereja, yang betul-betul setiap minggu ke gereja itu hanya 64%. Jadi bisa dari 1.400 sampling responden. Iya. Itu hanya 65% lah mereka yang betul-betul rutin ke gereja. Anak muda ini atau anak sekolah ini rentang usia berapa nih bro? Usianya rentangnya adalah dari usia 12 sampai ke 26 tahun. 12 sampai 26 remaja ke pemuda. Jadi kita tadi kalau secara jenjang sekolah kami ngambilnya dari SMP, SMA dan kuliah. 26 juga berarti usia kerja awal ya. Betul. Wow. 64%, which means berarti 800 orang saja sekitar, more or less. Ya, dari 1.400. Angka yang menyedihkan ya sebenarnya ya. Sangat menyedihkan. Sebenarnya gini, itu yang gue pernah sebutin salah satu di konten gue ya. Jadi dari 1.800, ini dari gereja lokal yang pernah gue amatin, 1.800 jemaat atau 1.600 kurang lebih kehadiran per minggu. Itu yang hadir di kebaktian di ibadah raya umum ya. Tapi kemudian yang masuk ke dalam ibadah remajanya ya, itu menurun dengan sangat drastis, katakanlah 100 atau 200 orang. Padahal asumsinya 1.600 itu asumsinya jika mereka adalah suami istri, maka 1.600 itu katakanlah 800. Ya kan, 800 atau kita anggaplah pukul batas bawahnya adalah kurang lebih 500. Batas bawah 500 keluarga. 500 keluarga dengan asumsi anak-anaknya ada 1 atau 2 orang. Maka seharusnya remajanya more than 200. Terus kemudian turun ke pemuda. Pemudanya nggak 200. Pemudanya 30 nggak sampai. 20 sampai 30. Itulah realita di beberapa gereja hari ini yang kita harus hadapin tuh. Dan yang lu dapatin adalah masih mending sih dari 1.400
800 yang pergi ke gereja. Namun saudara, mari kita lihat potret-potret gereja di Eropa, tempat munculnya reformasi 500 tahun yang lalu. Bagaimanakah keadaannya saat ini? Saudara, di Eropa itu sekarang ini ada 1/4 totalitas orang Kristen di dunia tinggal di Eropa. 1/4. Berarti 25% orang Kristen di dunia tinggal di benua Eropa. Tapi tahukah saudara, seabad yang lalu jumlahnya berapa persen? 67%. 2/3 jumlah seluruh orang Kristen di dunia itu tinggal di Eropa seabad yang lalu. Hari ini tinggal 1/4-nya. 25%, setengah lebih mengurang. Kalau saudara bisnismen, sales saudara kurang setengah lebih 50%. Saudara pasti sudah stres, gak ingat Tuhan Yesus lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keadaannya. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya di Eropa. Sekarang mari kita pergi ke satu-satu negara, singkat saja, di Jerman. Apa yang terjadi? Saudara, sebuah sumber mengatakan semakin banyak orang Jerman dewasa ini bukan pergi ke gereja, tapi pergi kepada para perenung, dukun-dukun, ahli-ahli sihir, untuk mendapat penghiburan yang dulunya mereka dapat di gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak gereja di Jerman telah kosong, terpaksa ditutup karena tidak ada jemaat yang datang lagi. Bagaimana di Inggris? Saudara, koresponden koresponden agama dari Daily Telegraph London menuliskan bahwa hari ini penduduk Inggris yang pergi ke gereja di hari Minggu hanya 2%. Hanya 2%, saudara. Diramalkan pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah. Hal yang sama diramalkan juga di Belanda, saudara. 2040 akan punah. Saudara, bagaimana di Prancis, negara kelahiran John Calvin? Jumlah ateis, orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak mau tahu tentang agama, terus meningkat. Hari ini jumlahnya 31% dari penduduk Prancis sendiri. 31%. Yang terbanyak adalah kaum muda, generasi milenial. Berapa jumlah orang Protestan di sana? Orang Reform di Prancis, tempat John Calvin. Jawabnya adalah 3%. 3%. Kita memperingati 500 tahun reformasi, tapi saya nggak yakin kota-kota ini memperingati. Lalu buat apa kita peringati? Di sana hanya ada sebatang nyala korek api kecil yang tidak membakar apapun, yang tidak bisa menyalakan sepuntung rokok pun. Tapi yang menjadi serius adalah ketika kita mulai mencari tahu apa sebabnya sih kekristenan di sana itu menurun. Saudara, ada banyak faktor, baik faktor eksternal maupun internal yang membuat kekristenan di Eropa itu menurun. Tapi saya nggak peduli dengan faktor eksternal deh. Terlalu rumit, terlalu panjang. Saya ingin ambil faktor internal. Itu pun 2 saja. Sebagai otokritik kita gereja orang-orang Kristen. Yang pertama, saudara, apa sebabnya kekristenan di dunia Eropa itu menurun? Ini adalah dampak pemikir-pemikiran atau dampak pemikiran teolog-teolog liberal. Saudara, dengan pemikiran yang tajam, logika yang tinggi, analisis-analisis Alkitab yang luar biasa jelimetnya, tetapi mereka bisa terangkan dengan nalar yang luar biasa dan didukung dengan bukti-bukti sejarah yang begitu nyata.
Para teolog-teolog ini menolak Alkitab sebagai firman Allah. Ya, kalau saya ngomong tuh selalu pakai data, teman-teman. Kita selalu ngomong pakai data, bukan pakai cuap-cuap omong kosong seperti yang dilakukan channel-channel Polycarpus. Jangan samakan kita dengan mereka. Ya, sekali lagi buat teman-teman Kristen yang menonton video ini, jangan samakan channel saya dengan channel Wak Labu, ya, ataupun channel-channel Polycarpus lain yang selalu omong kosong, tanpa punya data, tanpa punya bukti, hanya mengandalkan opini pribadi dia. Kita bukan seperti itu. Suka tidak suka, inilah realita. Bahwa kekristenan di Indonesia pun sedang mengalami penurunan. Anak muda sudah mulai meninggalkan gereja. Sudah mulai. Belum sampai 50%. Tapi pelan, ya, tapi pasti angkanya terus naik. Terus naik. Apalagi kalau kita lihat, teman-teman, anak-anak muda sekarang juga sudah menggunakan akal. Sudah membandingkan, sudah cari tahu, masuk akal nggak ajaran ini? Realita nggak ajaran ini? Atau hanya halusinasi dan sebagainya? Mereka sudah mulai pintar. Mereka sudah tidak mau terkecoh. Sudah tidak mau hanya katanya, dan katanya. Mereka cari tahu sendiri. Ya, mereka cari tahu sendiri. Benar nggak ini? Kalau cuman katanya, ya semua orang bisa buat. Betul tidak? Kalau cuman katanya, ya anak kecil juga bisa. Mereka nggak mau yang seperti itu. Itulah kenapa kita bisa lihat ini sekarang. Anak-anak muda sekarang yang kritis, yang pintar, apalagi Gen Z ya. Yang Gen Z ini ya nggak bisa terima mentah-mentah kamu bilang pokoknya dia Tuhan, pokoknya dia Tuhan. Gen Z itu terkenal kritis. Mereka cari tahu. Ya, mereka cari tahu kebenarannya. Bukan main, wah udahlah terima aja lah, pokoknya dia Tuhan. Jangan banyak komplain kamu. Ya, jangan banyak komplain, terima aja dia Tuhan. Nggak bisa, teman-teman. Udah nggak bisa, udah nggak zamannya seperti itu. Dan hasilnya ya yang seperti ini. Betul tidak? Dan sekali lagi, kalian dengar sendiri datanya, bukan saya ngomong. Bukan saya ngomong ya. Kalau kita dengar dari data pendeta Beni, bagaimana di Eropa, diprediksi 2040, kekristenan akan punah. Akan punah, teman-teman. Ya, mungkin kalau Pak Bom-Bom, Wak Donat, ya, Sofiatul, ya mungkin nggak akan sempat lihat. Karena sekarang masih 2025. Masih 15 tahun lagi, teman-teman. Masih lama lah. Ya, 15 tahun lagi. Nggak sempat kalian lihat mungkin. Tapi itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Suka tidak suka, kita sedang menuju arah sana. Sedang ke arah sana. Di Eropa mungkin akan duluan punah. Di Asia, ya mungkin menyusul. Mungkin menyusul, teman-teman. Kita harus akui. Masih aja ada daerah-daerah tertentu yang Kristen masih bisa plus. Contohnya India, Cina, ya masih bisa plus. Karena mereka juga nggak mungkin membiarkan kekristenan punah begitu saja. Para misionaris, para bapak-bapak gereja ini, pemikir-pemikir ini kan mereka juga bukan orang bodoh. Mereka nggak mungkin membiarkan Kristen punah begitu saja. Mereka pasti mencari cara supaya bisa survive. Salah satunya apa? Ya ekspansi ke daerah-daerah yang masih bisa agama Kristen ini ditawarkan. Contohnya ya Indonesia. Indonesia salah satunya. Itulah kenapa begitu masif dana dari luar negeri untuk misi penginjilan di Indonesia. Karena mereka sadar Indonesia ini masih bisa kok. Masih bisa. Yang penting dibungkus dengan yang menarik. Yang penting ya mereka tuh rajin, mereka pikir. Itulah kenapa dana penginjilan tuh begitu besar. Begitu besar, bantuan tuh begitu besar, begitu masif mereka ya melakukan bakti sosial, bagi-bagi Indomie, terus juga membantu pekerjaan dan sebagainya, bikin poliklinik. Ya karena memang masih bisa kok, masih ada celah. Jadi selain berkurang di Indonesia, ya yang tadi anak mudanya nggak ke gereja, nggak apa-apa, anak muda nggak ke gereja, tapi minimal KTP-nya masih Kristen. Minimal saat pemberkatan nikah dia masih butuh gereja. Minimal saat keluarganya atau dianya meninggal, mereka masih butuh gereja untuk ibadah penghiburan. Jadi bagi gereja, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting mereka terdata masih Kristen. Dan sambil ini berjalan, mereka harus cari penggantinya nih, yang nggak ke gereja lagi nih. Anak-anak muda yang nggak mau ke gereja lagi, siapa penggantinya? Ya mereka harus ambil dari umat muslim. Dari mana lagi kalau nggak, teman-teman? Betul nggak? Kan nggak mungkin tiba-tiba ada orang keluar dari batu. Tiba-tiba ada orang yang masih ateis. Ya, ditawarkan agama Kristen. Nggak bisa. Sasaran empunya siapa? Islam.
Islam Indonesia pasti jadi sasaran empuk untuk diajak pindah agama. Itu sasaran empuknya. Itulah kenapa mereka tempatkan misionaris-misionaris khusus ya di setiap daerah-daerah. Mereka sisipkan orang-orang tertentu untuk mengajarkan kekristenan. Dan kita jumpai banyak yang seperti itu, teman-teman. Yang istilahnya ngakunya murtadin, tapi pemahaman Islamnya nggak ada, pemahaman Kristennya luar biasa. Pemahaman Kristennya yang luar biasa, aneh gitu. Seorang murtadin bisa gitu. Ini artinya apa? Memang ada yang ditaruh. Ya, memang dibayar. Dan kita jumpai beberapa. Dan mereka ngaku, mereka dibayar gitu. Mereka dibayar untuk mengabarkan Injil, mereka bilang. Ya, di otak mereka kan itu. Oh, pekerjaan kami penginjil. Jadi kami dibayar ya wajar gitu kan. Sama seperti Pak Bom bilang. Kalau Pak Bom kan curhatnya, wah saya kan dulu kerja, sekarang nggak kerja lagi. Jadi mau gimana gitu kan, mau gimana. Ya saya harus makan dari uang saweran, dari belas kasih jemaat gitu kan. Dari gift. Nah, kalau Pak Bom gitu. Bukan saya ngomong ya, Pak Bom yang ngomong. Gondrong ya. Orang-orang bilang bom tuh cari koin. Ya memang saya cari koin. Dulu kan saya seorang pekerja keras. Saya sekarang kan saya udah full ya. Saya udah full melayani Tuhan udah 10 tahun. Jadi 18 tahun tuh 8 tahun itu saya masih ada kedagingan. Tapi setelah 10 tahun ini saya full melayani Tuhan. Jadi saya tidak makan dari pekerjaan saya di lapangan. Pekerjaan proyek atau apa saya sudah nggak makan dari itu. Saya cuma melayani, makan dari belas kasihan anak-anak Tuhan yang berikan berkat bagi saya ya. Ya. Saya kalau mau cari uang pekerjaan proyek saya bisa dapat. Ya. Apalagi saya kenal gubernur, kenal bupati, kenal pejabat-pejabat saya kenal ya. Saya kalau mau cari proyek gampang ya teman-teman yang mau cari uang ya. Uang-uang besar saya bisa cari, tapi apa yang saya dapat nanti di akhirat ya. Saya harus melayani Tuhan untuk melayani Tuhan ya. Kalau memang saya mau cari uang untuk hanya 10 juta, 15 juta, bagi saya itu kecil ya. Bagi saya itu kecil. Ya. Jadi saya ada di depan teras ya. Saya depan teras ya. Jadi kalau ada orang di Papua yang punya rumah di depan pinggir jalan, itu bukan orang sembarang. Ya, saya kasih tahu buat Anda. Sama juga seperti di Jakarta. Ya, jadi saya jujur saja, memang saya tidak punya uang. Sudah 10 tahun saya tidak bermain dengan pekerjaan-pekerjaan di luar. Nah itu. Mobil. Berisik ya? Jadi memang mereka ini dipelihara, teman-teman. Dan yang paling mengejutkan, ini data yang kalian nggak pernah tahu ya. Ini data yang paling mengejutkan bahwa menghujat, kalau di medsos ya, ini kita bicara medsos, para Polycardos yang menghujat Islam ini memang di-backing, dibayar mereka, teman-teman. Yang ngomong bukan saya juga. Ya, kita ngomong nggak mungkin dari kita. Ini datanya dari internal Kristen sendiri, teman-teman. Ya, jadi Wak Labu sendiri keceplosan ngomong bahwa memang Rudi Simamora itu di backup untuk menghujat Islam. Belum lagi kalau kubuka sesuatu sama kalian bisa nanti membenci dia. Dan ini ku dapat langsung dari orang yang bersangkutan. Jadi janganlah kalian timpakan semua kesalahan. Kan kalian jadi membenci aku waktu itu kan. Aduh kawan. Berapa puluh juta? Ada bicara juta, ada tahu kan uang kan? Tapi nggak usah lah aku lanjutkan itu. Biarlah dia dulu nanti tenang di sana. Saya hanya menuntut pernyataan Opung Simamora yang dari Amerika dan kawan-kawannya akan membiayai si Rudi Simamora selama di dalam tahanan. Saya nggak menuntut yang lain-lain. Ya, apakah kalian lah? Kan kalian juga yang membuat dia itu begitu. Kalian elu-elukan. Kalian, wah, yel-yelan. Aku mengingatkan terus gak didengar. Karena gak ada uang ku kasih sama dia. Gak ada ku kasih koin, gak ada ku kasih gift. Kalian yang terus mengasih gift dan koin. Sehingga apa? Dia semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk itu. Kalau saya orang yang tahu merem, kapan merem. Saya bilang tidak, saya berhenti dulu. Kenapa si Rudi Simamora waktu itu tidak berhenti? Karena ada jaminan-jaminan dari orang Kristen. Tenang kau.
Kalau di dalam kau nanti kami yang ngurus. Aduh. Harusnya dia waktu dilaporkan dulu berhenti. Pergi ke kampung, pergi entah kemana kek. Tapi nggak bisa. Inilah yang selalu kukatakan ya kongkonnya. Marbisuk songon darapati. Salah pula aku. Marbisuk songon ulo. Apa ya? Cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Marroha songon darapati. Marbisuk songon ulo, marroha songon darapati. Itu firman Tuhan, bukan pepatah. Ya, jadi tawaran untuk menghujat tuh ngeri. Yang berani menghujat Islam, mereka bilang, oke, kita akan kasih uang. Kita akan jamin kehidupannya dan sebagainya. Kalaupun kamu masuk penjara, nggak sempat lari ya. Kan diutamakan kabur gitu. Diutamakan kalau bisa ya kabur ke luar negeri. Kalau memang nggak bisa, udah terlanjur ditangkap, nggak apa-apa, dijamin. Karena jaminan itulah yang membuat mereka makin berani untuk menghujat Islam. Karena memang dibiayai. Yang ngomong bukan saya. Sekali lagi teman-teman Kristen, kalian jadi saksi sendiri ya. Kalian jadi saksi sendiri, yang ngomong itu Wak Labu sendiri, yang notabene cukup dekat, ya bisa dibilang orang dalam lah. Di kalangan Polycarpus, ya dia salah satu Polycarpus senior. Jadi jangan terkejut kalau hubungan Islam dan Kristen di Indonesia ini kok jadi seperti ini. Ya karena ada yang memicunya. Ada yang membakar ini semua. Dan siapa yang membakar ini? Ya orang-orang ini yang mendanai. Ya, yang disebutkan ini nih, yang mendanai para Polycarpus ini. Jadi saya kadang-kadang miris gitu. Kalau ada orang Kristen yang kayak merasa bahwa oh Islam yang memulai, oh kalian mempersulit kami dan sebagainya. Cobalah buka mata kalian. Cobalah untuk lihat kenyataan apa yang terjadi sebenarnya. Siapa yang membuat masalah ini semua? Padahal sudah disampaikan dan kita sudah buktikan semua. Mungkin ada saudara-saudara Muslim yang ngomongnya agak kasar, yang komen-komennya nggak enak gitu kan. Tapi ini kan oknum. Beda dengan yang di sebelah ini, yang terstruktur dan sistematis. Ya, kalau udah bicara ada yang membiayai, ini nggak bicara satu orang, dua orang, teman-teman. Ini udah kelompok, udah golongan. Dan kita lihat penghujatnya makin hari makin banyak. Kenapa bisa mereka banyak? Karena mereka nggak terima kenyataan bahwa Islam itu tumbuh. Mereka nggak bisa terima hal itu. Jadi mereka siapkan segala cara, termasuk cara-cara culas. Karena mereka sadar dengan data yang disampaikan oleh pendeta Andre Tungtung. Mereka sadar bahwa itulah kenyataan. Kekristenan mulai ditinggalkan. Dan saat mereka panik karena Kristen ditinggalkan, segala cara mereka lakukan. Bagi Kristen yang baik, orang-orang yang baik, oknumnya yang baik, ya dia akan gunakan cara-cara yang sesuai hukum. Yang sesuai. Ya. Tapi untuk orang-orang yang gelap mata, yang hanya mengedepankan emosi, yang nggak terima, kok bisa kita kalah sama Islam? Nggak terima saya, udah segala cara saya lakukan. Ya cara-cara ini akan dilakukan, termasuk membayar para penghujat. Betul tidak? Termasuk membayar para penghujat ini. Inilah realitanya teman-teman. Ngeri. Ya, ini yang kami hadapi. Jadi bagi teman-teman, terima kasih nih atas dukungan kalian. Ya, sehingga kita sanggup untuk melawan para Polycarpus ini, baik secara online maupun offline ya. Dan seperti yang saya bilang, di 2025 ini fokus saya adalah offline juga. Ya, jangan hanya di online, tapi kita juga turun ke masyarakat, ngecek langsung, lihat sendiri, dan buktikan. Ya, kasih kalian bukti bahwa ternyata di bawah ini ngeri. Upaya-upaya mereka mempengaruhi saudara kita ngeri. Indomisasi itu jalan terus. Selain indomisasi, mereka coba mengaruhi saudara-saudara kita dengan syubhat-syubhat Islam. Memelintir ayat Quran. Mereka pengaruhi dengan gituan. Ujung-ujungnya ya ada yang murtad gitu kan. Nah, itu yang harus kalian wanti-wanti dan hati-hati teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Kalau kita semua selalu ngomong berdasarkan realita. Itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Wabarakatuh. Nama saya Floriana Haji Rahmat. Saya berasal dari Sulawesi. Mama Palu, Sulawesi Tengah, Papa Nado. Kalau di kolong Juanda ini bukan dikatakan murtad. Rata-rata teman-teman saya ini itu hanya karena tuntutan perut lapar, lapangan kerja tidak ada. Jadi yang silih berganti dari Senin sampai hari Minggu itu dari
Nasrani yang datang sering ibadah, memberikan pencerahan-pencerahan agama, kemudian diberikan makan. Kalau tidak ada dari Nasrani, Pak, mungkin semua orang baku bunuh di sini karena lapar. Jadi seperti itu. Yang dari Islam nggak ada? Dari Islam hanya ini, yang dari Muslim hanya ini. Hanya ini. Hanya ini. Baru kali ini, hari Jumat. Biasanya pendeta semua. Pendeta semua ya? Semua pendeta, Pak. Semua pendeta. baru jumpa bapak-bapak ini Jadi bukan dikatakan dari murtad. Muslim. Tidak ada murtad, tidak ada yang murtad. Gereja seminggu berapa kali? Ada satu biasanya, Pak, satu hari itu sampai 3 kali, sampai 2 kali Masa? berikan berkat, nasi dan nasi. Intinya dari Muslim itu tidak ada, hanya ini. Bisa dipertanggungjawabkan di jalur hukum kita bicara ini, khususnya di Kolong. Baru ini, Pak. Tapi memang yang Nasrani kan memang mereka bilang dari gereja ya? Iya, dari gereja. Karena kita ibadah juga, ikut ibadah. Tapi bukan berarti kita itu ikut ibadah bahwa kita ini langsung murtad, langsung meyakini mereka, tidak. Karena sosok nasi. Karena lapar, dorongan perut lapar, Pak. Saya contoh punya anak kecil. Kalau saya tidak ikut ibadah, saya makan dari mana? Nggak balik kampung, Bu? Pak, butuh uang. Mau gimana kalau mau naik pesawat? Udah lama di Jakarta? Sudah 3 bulan. Oh, baru 3 bulan? Ya. Tapi tetap habis lebaran mau pulang. Mau balik? Ya. Mau balik liburan doang atau Selama-lamanya sampai akhir hayat. Kemarin ngetes merantau artinya? Ngetes. Ternyata Gagal, ibu kota kerja. Apa yang dikatakan? Sama kayak Ibu? Asli? di pasar Bali. Oh, di Pasar Bali. Hindu? Bukan, Muslim. Oh, Muslim. Oh. Balik. Oke, sukses, Bu. Makasih. Jadi kami sangat bersyukur ada diadakan yang Muslim kerja ini. Kita Jumat nanti Sangat bersyukur. selama puasa buka bareng lah. Nah, satu lagi, kita ini di bulan Ramadan ini kan, akhir bulan Ramadan itu menghadapi hari Lebaran itu kan zakat fitrah. Jadi kita mau ambil uang dari mana untuk zakat fitrah? Kalau bisa dibantu, kita yang Muslim saja, Pak, bisa didata. Seperti itu. Oke. Fitrah aja. Fitrah saja. Siap. Fitrah. Oke. Bisa. Oke, makasih, Bu. Ya. Siap. Yang buat Islam aja. Iya. Yuk, makasih.